Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 dan 2. Pujilah hai jiwaku. Jemaat kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 72, ayatnya yang pertama, Orang yang Belum Percaya. Sudah datang dengan sinar
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini, dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat keempat. Begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 234, ayat 2 dan 8, di arus dunia yang fana. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 652, ayatnya yang pertama, Tuhan satukanlah kami.
Marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Pengkhotbah pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca secara bergantian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1 dan 4. Cari dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 Jemaat kami undang berdiri. Dua atau tiga orang pun kamu bersatu dalam namaku, di situ aku berada denganmu. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 656 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada minggu hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Banyak anggota tetapi satu tubuh". Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia
tidak termasuk tubuh. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya satu anggota adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 1 bulan yang lalu kita merayakan hari Natal. Puncaknya adalah tanggal 25 Desember yang lalu. Kita semua tahu bahwa dengan kehadiran Yesus ke dunia, bukan hanya sekedar ia datang untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia, dan memberikan kehidupan yang kekal, tetapi Yesus juga ingin menyatukan manusia dengan manusia, di samping memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih teringat dengan paparan yang ada di dalam Alkitab, bagaimana kemudian Allah melalui malaikatnya memberitahukan tentang kelahiran Yesus kepada orang-orang Majus, kepada para gembala. Artinya dengan lintas golongan Allah menyampaikan tentang kelahiran Yesus lewat malaikatnya. Orang pintar, orang kaya, orang bodoh, orang miskin, orang yang termarginalkan, semua kemudian bersatu di hadapan Yesus. Semua bersama-sama menyembah Yesus. Atau dengan kata lain, bayi Yesus telah mempersatukan manusia yang sempat hubungannya itu terpisah-pisah karena egois masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di depan ayat ini Rasul Paulus bercerita tentang karunia, bahwa karunia itu bisa saja berbeda-beda terjadi atas seseorang. Orang bisa pintar berbicara, orang bisa pintar bernyanyi, orang bisa pintar untuk mengobati, orang bisa pintar untuk bercerita, orang memiliki karunia A, yang lain memiliki karunia B, yang lain memiliki karunia C, tetapi semua tetap dalam rangka untuk saling melengkapi. Artinya tak boleh ada seorang pun kemudian merasa dirinya lebih hebat karena dia memiliki karunia A. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam nas kita pada hari ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Korintus untuk meneguhkan persekutuan di antara mereka, agar tidak ada yang menyatakan
dirinya lebih hebat, dirinya lebih penting, dirinya lebih pintar, dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus itu datang kepada orang miskin, datang kepada orang pintar, datang kepada para pejabat, datang kepada golongan biasa, maka semua orang yang sudah percaya kepada Yesus adalah sama di hadapannya. Nah pada nas kita pada hari ini, Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan mereka bahwa dalam tubuh ini ada banyak organ tubuh. Kalau dikatakan tubuhmu, tubuhku, atau tubuh kita, yang mana itu? Tentu dari atas kepala atau dari ujung rambut sampai kepada kaki, itu adalah tubuh. Sehingga dengan demikian tubuh itu tidak boleh diklaim oleh satu organ tubuh saja, karena semua organ tubuh yang ada dalam tubuh seseorang itu sama, dia adalah bagian dari tubuh itu. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah bahagian dari tubuh Kristus, atau semua anggota tubuh Kristus memiliki peran yang penting, memiliki peran yang sama-sama dibutuhkan oleh anggota tubuh yang lain. Oleh karenanya saudaraku, kita bisa membayangkan kalau orang yang puntung kakinya tapi bisa melihat, kemudian dia bertemu dengan orang yang buta dan memiliki kaki yang lengkap, maka ketika mereka berdua bersatu, betapa indah saudaraku. Karena apa? Karena orang yang kakinya lengkap tadi namun matanya buta, maka dia akan sulit untuk bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, maju ke depan atau mundur ke belakang. Tapi kalau dia kemudian menggendong atau membopong orang yang tanpa kaki tapi matanya bisa melihat, maka yang bisa melihat itu tinggal memandu orang yang punya kaki lengkap tadi. Ayo maju, ayo ke samping kiri, ayo ke samping kanan, mundur sedikit. Nah saudaraku, itulah tandanya bahwa organ tubuh yang ada dalam tubuh itu sama pentingnya, karena semua saling melengkapi. Nas ini diawali dengan ungkapan, atau nas ini menceritakan seandainya kaki berkata, teman-temanku, akulah yang paling penting di dalam tubuh ini, karena tanpa aku maka Anda tidak akan bisa kemana-mana. Kalau Anda hobi misalnya menonton bola, maka tanpa aku Anda tidak akan bisa pergi ke stadion Gelora Senayan misalnya. Anda tidak akan pergi menonton di bioskop dan lain-lainnya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian tangan pun berkata, ya apalah artinya engkau membawa tubuh kemana-mana, tanpa aku, tangan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu tidak bisa bekerja, kamu tidak bisa beraktivitas. Kalau tidak bekerja berarti tidak bisa menghasilkan uang, padahal kita butuh uang supaya bisa makan. Nah saudaraku, kemudian mulut pun
berkomentar, hei kaki tangan, walau kau kemana-mana, hei tangan, walau kau bekerja dan menghasilkan uang, untuk apa uangmu itu? Dia tidak akan bisa memberimu makan kalau aku tak ada. Karena makanan yang kau beli semua harus lewat dari aku. Kemudian perut berkomentar lagi, hei kaki, tangan, mulut, tidak ada artinya semua yang kau katakan itu. Kalau tak ada perut, makanan yang kau makan itu mau dari mana? Karena aku ada. Saudaraku, atas komentar-komentar organ tubuh itu, maka semua bersepakat untuk berdamai, untuk bersatu, bahwa semua sama-sama penting dalam tubuh. Itu adalah gambaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus oleh Yesus, siapapun dia sama di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita diberi minum dari satu roh. Budak itu adalah gambaran orang bodoh, gambaran orang miskin, gambaran orang yang termarginalkan, gambaran orang yang disingkirkan. Kemudian saudaraku, orang merdeka adalah gambaran orang kaya, gambaran orang yang memiliki berbagai fasilitas. Orang Yahudi adalah orang yang merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya kudus. Sementara orang Yunani adalah gambaran orang-orang yang berdosa. Nah saudaraku, semua kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus, maka sesungguhnya semua adalah anak-anak Yesus, karena mereka semua adalah satu tubuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat bagaimana Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Tentu kita harus bayangkan, Herodes itu ingin membunuh bayi Yesus, berarti ingin membunuh tubuh Yesus. Saudaraku, karena Herodes tidak suka dengan keberadaan Yesus, karena Yesus belum lahir saja, orang sudah mengarahkan hati dan pikirannya kepada nubuat-nubuat para nabi di perjanjian lama yang mengatakan bahwa akan datang Raja Damai. Dan kemudian dalam kitab Mika pun sudah dinubuatkan bahwa di kota Bethlehem yang kecil itu akan lahir Raja Damai. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang dari berbagai penjuru mengarahkan hati dan pikirannya kepada bayi Yesus yang akan dan yang lahir itu. Mereka akan bersekutu, saudaraku. Inilah yang tidak diinginkan oleh Herodes. Tidak hanya sekedar membunuh bayi Yesus, tetapi membunuh tubuh Yesus, sekaligus mencerai-beraikan orang yang memberikan hati dan pikirannya kepada Yesus. Pada saat ini saudaraku, iblis juga bergentayangan di mana-mana, ingin memporak-porandakan semangat kita bersekutu dengan Yesus. Iblis saudaraku justru semakin berniat hadir di berbagai tempat saudaraku, terutama di rumah ibadah, di gereja. Iblis ada di berbagai sudut gereja. Iblis ingin mencerai-beraikan persekutuan yang ada di gereja. Sehingga sama seperti kaki, akulah yang paling penting. Kalau gue kagak ada, maka kita tidak akan bisa kemana-mana. Saudaraku, dalam gereja juga bisa orang kaya berkata, akulah yang membuat gereja ini berdiri, uangkulah yang dulu membuat gereja ini berdiri. Maka datanglah
jemaat yang mendengar perkataan itu. Hei Bapak orang kaya, uangmu tidak bisa mendirikan gereja ini. Yang mendirikan gereja ini adalah aku dan kawan-kawanku sebagai tukang di gereja ini. Uang kami memang tidak ada, tapi karena kau punya uang, kamilah yang dipakai untuk menjadi tukang. Uangmu tidak bisa mendirikan gereja ini, tetapi kamilah tukang-tukang yang mendirikan gereja ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian emak-emak dengar, tukang, orang kaya ndak usah sombonglah dulu. Waktu gereja ini dibangun, kamilah seksi konsumsi yang membuat dapur umum, yang memberi kalian makan, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau kami tak ada, mana ada tenaga kalian? Saudaraku, akhirnya pun mereka bersepakat, kita satu di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, hei engkau orang-orang kaya, jangan berbesar kekayaanmu, tapi perbesarlah Tuhan Yesus di tengah-tengah kekayaanmu, agar kekayaanmu menjadi berkat bagi gereja. Oleh karenanya saudaraku, tentu ayat ini juga mau berkata, hei para pejabat yang tinggi, tidak usah besar-besarkan jabatanmu, tapi besarkanlah Yesus di tengah jabatanmu yang tinggi, supaya itu juga menjadi berkat bagi gereja. Hei engkau yang miskin, tidak usah juga besar-besarkan kemiskinanmu, besarkanlah kehebatan Yesus di tengah kemiskinanmu, sehingga ketika engkau pun miskin, engkau juga dapat menjadi berkat buat gereja ini. Paling tidak tenagamu bisa dipakai di tengah gereja ini. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nas hari ini mengajak kita untuk bersekutu di tengah-tengah gereja dengan sungguh-sungguh. Topik minggu hari ini berkata, banyak anggota tetapi satu tubuh. Siapapun kita saudaraku, kita adalah satu tubuh di hadapan Tuhan. Kita adalah sama di hadapan Tuhan. Ibarat pohon, kalau kita katakan, wih pohon itu keren ya, pohon itu gede ya, mana yang keren itu? Apakah hanya daunnya yang keren? Apakah hanya rantingnya yang keren? Apakah hanya buahnya yang keren? Ketika kita mengatakan buah atau pohon itu keren, maka semua yang ada pada pohon itu adalah saling menghebatkan sehingga dia dikatakan keren. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita pererat terus persekutuan di tengah-tengah gereja. Dan hati-hati, iblis bisa menjelma melalui istrimu, iblis bisa menjelma melalui suamimu, iblis bisa menjelma melalui anakmu, iblis bisa menjelma juga melalui asisten rumah tanggamu, iblis bisa menjelma lewat siapa saja yang ada di sekitar kita, saudaraku. Oleh karenanya selalulah memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih, sehingga dengan demikian maka persekutuan di tengah-tengah kita akan tercapai dan dapat kita perlihatkan dengan indah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berkata lagi di dalam kehidupan kita, karena akulah maka gereja ini begini, karena akulah sehingga gereja ini dapat maju. Tapi semua kita harus berkata, karena Yesuslah pemilik gereja ini, sehingga gereja ini dapat berjalan walau penuh dengan tantangan. Mari saudaraku, siapapun kita, dimanapun kita, ayo hidup di dalam kesatuan di dalam tubuh Yesus. Ayo hidup dengan terus berniat untuk hidup penuh dengan kedamaian. Tidak hanya buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat orang tua, tapi ayo kita bertekad untuk menciptakan persekutuan dan berusaha untuk terus hidup damai dengan siapapun. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas kasih setia yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu baik
sebab di tengah-tengah kehidupan kami ada banyak tantangan yang ingin memutus hubungan kami denganmu dan juga dengan sesama, sehingga kadang persekutuan kami terganggu hanya karena ego kami masing-masing. Tuhan yang di surga, biarlah lewat firman-Mu ini persekutuan di antara kami akan terus tercipta, dan tak seorang pun di antara kami mengatakan bahwa kami lebih hebat daripada orang lain. Kami sama-sama hebat di hadapan-Mu, kami sama-sama penting di hadapan-Mu, kami sama-sama berharga di hadapan-Mu, kami sama-sama terhormat di hadapan-Mu, apapun status sosial kami. Tuhan berkati Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang hingga saat ini kami menyadari karena anugerah-Mu dan pertolongan-Mu lah, maka Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini terus dapat menyampaikan kebenaran berita Injil ke berbagai penjuru dunia lewat ibadah online. Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang terus kami berbesar, dan biarlah Tuhan lewat ibadah online ini maka persekutuan orang-orang yang percaya kepadamu akan terus terjalin erat. Tuhan, kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bersedih Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan kepada mereka. Tuhan yang di surga, kami serahkan pengurus Yayasan Badan Kerjasama Marturia agar tetap dapat memimpin, mengkoordinir jalannya organisasi yayasan ini, supaya apa yang menjadi komitmen dan visi misi daripada yayasan ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang di surga, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 650, mulai dari ayat 1, ayat 2, kita bernyanyi. Jemaat diundang untuk berdiri. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan, pelihara kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kita masih dapat menyembah Tuhan lewat ibadah online pada hari Minggu ini, 26 Januari 2025. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.